Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmatnya. Salawat serta salam semoga tetap tertimpah terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali berjumpa dengan Pak Jajang dalam pelajaran pendidikan agama Islam untuk kelas 8. Apa kabar anak-anak siswi SMP Islam Terpadu Bina Ummah? Semoga Allah memberikan kemudahan buat kita semua dan menjaga kesehatan juga keselamatan buat kita semua. Amin. Baik, Pak Jajang kali ini akan membahas bab beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan sedikit tentang toleransi pandangan Al-Quran tentang kitab-kitab terdahulu. Ya, toleransi itu apa? Jadi toleransi di sini yang dimaksud di sini adalah bagaimana sih Al-Quran memandang kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Sejauh mana sih aturan-aturan yang ada di kitab-kitab terdahulu itu boleh dipakai, boleh dipercaya atau tidak. Nah, disinilah kita akan bahasnya. Ya, sebagaimana kita pahami, sebelum Al-Quran diturunkan ada kitab-kitab yang Allah turunkan terlebih dahulu. Kitab-kitab tersebut adalah 1. Jabur, 2. Taurat, 3. Injil. Kitab-kitab tersebut diturunkan yang pertama Jabur kepada Nabi Daud alaihi salam. Yang kedua Taurat diturunkan kepada Nabi Musa dan Injil kepada Nabi Isa. Baru setelah itu Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Islam mengakui bahwa kitab-kitab suci yang dibawa oleh para nabi terdahulu tersebut adalah merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sebagai umat Islam tentunya dituntut untuk mempercayainya, karena itu adalah salah satu rukun iman. Kalau kita tidak percaya terhadap kitab yang tadi disebutkan, tentunya iman kita tidak sempurna. Karena salah satu rukun iman adalah mengimani, mempercayai adanya kitab-kitab sebelum Al-Quran. Nah, namun dengan berjalannya waktu, keaslian kitab-kitab tersebut, Jabur, Taurat, dan Injil, tidak terpelihara dan mengalami perubahan dari waktu ke waktu, dari masa ke masa. Sehingga aturan-aturan yang ada di dalam kitab-kitab tersebut sudah tidak asli lagi, sudah tidak sesuai dengan yang diturunkan pertama kali, mengalami perubahan, mengalami pembaharuan. Meskipun begitu, tidak berarti semua isi kitab-kitab terdahulu tersebut semuanya palsu atau semuanya bohong. Karena seperti yang tadi dijelaskan, dalam kitab Jabur, Taurat, dan Injil itu ada aturan-aturan atau keterangan-keterangan yang masih sesuai dengan Al-Quran sampai sekarang. Nah, untuk itu, kali ini kita akan menyoroti fungsi atau peran Al-Quran terhadap kitab-kitab sebelumnya. Ya. Nah, dalam hal ini Al-Quran berperan sebagai 1. Musodik, 2. Muhaimin, dan yang ketiga adalah nasih
Ya, sekali lagi, peran Al-Quran terhadap kitab-kitab terdahulu itu, pertama sebagai musaddiq, kedua sebagai muhaimin, ketiga nasikh. Apa itu musaddiq? Apa itu muhaimin? Apa itu nasikh? Baik, kita akan kupas sedikit di slide berikutnya. Yang pertama, musaddiq artinya membenarkan. Ya, lagi, peran Al-Quran yang pertama adalah musaddiq terhadap kitab-kitab sebelumnya. Artinya, Al-Quran membenarkan bahwa Zabur, Taurat, dan Injil itu merupakan kitab-kitab yang awalnya merupakan wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi. Jadi Al-Quran ini menyatakan benar bahwa Zabur, Taurat, dan Injil itu adalah kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabi sebelumnya. Benar, itu wahyu Allah. Jadi membenarkan di sini adalah menyatakan benar, bukan membenarkan kesalahan menjadi benar, bukan seperti itu. Berikutnya, peran Al-Quran terhadap kitab-kitab terdahulu itu yaitu muhaimin. Parameter, ukuran, atau sebagai tolak ukur, ya. Jadi artinya Al-Quran sebagai parameter kebenaran atau kesalahan yang bertujuan untuk mengetahui bagian-bagian mana dari kitab-kitab itu yang benar sebagai wahyu dari Allah, serta bagian mana yang telah mengalami perubahan. Nah, semua itu dilihat dari kesesuaian dengan Al-Quran atau tidak. Misalkan, di dalam kitab sebelumnya, di dalam Injil, dinyatakan bahwa yang mengurus, yang menciptakan semua alam semesta ini adalah Allah. Nah, dalam Al-Quran menyatakan bahwa yang menciptakan dan mengurus seluruh alam ini pun Allah. Nah, maka dengan parameter ini dalam Injil dinyatakan seperti itu. Dalam Al-Quran pun sama, berarti Injil dalam bab ini benar dinyatakan oleh Al-Quran. Tapi misalkan di dalam Injil dinyatakan bahwa ada istilahnya Trinitas, atau Tuhan itu ada 3. Ada Tuhan Ayah, Tuhan Ibu, dan Tuhan Anak. Nah, apakah hal ini masih bisa diterima, dibenarkan atau tidak? Nah, kembali ke Al-Quran. Kalau dalam Al-Quran bagaimana? Dalam Al-Quran, dalam Islam tidak ada istilah Trinitas, karena kita hanya mengenal tauhid, bahwa Allah itu Esa, Tuhan itu cuma satu, nggak ada anak, nggak ada ibunya. Bahkan Tuhan ini bukan laki-laki dan bukan perempuan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, inilah fungsi Al-Quran, akan menyatakan bahwa dalam Injil itu keterangannya salah. Nah, menyatakan benar salah ini adalah Al-Quran. Ini fungsi sebagai parameter atau muhaimin. Yang berikutnya, nah, perhatikan, Al-Quran memiliki fungsi muhaimin karena Al-Quran merupakan satu-satunya kitab Allah yang kebenarannya terjaga hingga akhir zaman. Jadi
Al-Quran ini sebagai tolak ukur kebenaran atau benar atau salahnya ajaran-ajaran atau aturan-aturan dalam kitab Injil. Misalkan ada orang yang membawa Injil sekarang, membawa Zabur, membawa Taurat. Apakah Taurat, Injil, Zabur ini masih bisa diterima? Nah, kalau aturan-aturannya sesuai dengan Al-Quran berarti masih bisa diterima. Tapi kalau sudah tidak, maka berarti itu sudah palsu, sudah diperbaharui. Dan kalau itu tidak diperbaharui berarti nanti ada di berikutnya. Kita bahas dulu sekarang. Al-Quran sebagai muhaimin. Al-Quran akan terjaga kebenaran dan kesahihannya hingga akhir zaman. Karena dalam surat Al-Hijr ayat ke-9 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya, menjaganya. Nah, insya Allah akan terus menjaga dan pasti akan terus menjaga Al-Quran dari orang-orang yang ingin memalsukan, orang-orang yang ingin merubah aturan-aturannya. Salah satunya adalah Allah akan terus mengirimkan, menciptakan, membesarkan, menjaga para penghafal Quran. Nah, penghafal Quran inilah yang salah satu penjaga Al-Quran sampai nanti hari kiamat. Semoga siswa-siswi SMP Islam Terpadu Bina Ummah yang sedang berusaha menambah hafalannya, menjaga hafalannya, ini merupakan salah satu kesayangan Allah, kecintaan Allah yang akan terus menjaga Al-Quran hingga akhir hayatnya. Baik, kita lanjut ke peran Al-Quran yang berikutnya. Kalau tadi ada musaddiq, ada muhaimin, nah sekarang ada nasikh atau penghapus. Ya, penghapus ini bukan penghapus eraser atau penghapus pensil, bukan. Maksudnya Al-Quran berfungsi sebagai penghapus masa berlaku hukum-hukum yang terdapat dalam kitab-kitab terdahulu, kecuali tentang perkara-perkara yang diakui masih berlaku oleh Al-Quran. Nah, jadi ada misalkan dalam kitab-kitab terdahulu yang sudah tidak relevan, karena kitab-kitab sebelumnya itu diturunkan dan berlaku hanya untuk kaum-kaum yang ada, sedangkan Al-Quran ini berlaku untuk seluruh alam hingga akhir zaman. Nah, hukum yang terdapat dalam kitab-kitab terdahulu itu akan menjadi bagian ajaran dari ajaran Islam apabila pertama sesuai dengan Al-Quran, atau yang kedua perkara-perkaranya sudah tidak berlaku tapi ada dalam Al-Quran, dan ini akan menjadi bagian sejarah, dan ini pun harus kita mengimaninya. Jadi sekali lagi, peran Al-Quran terhadap kitab-kitab terdahulu itu pertama adalah musaddiq sebagai yang membenarkan, mengiyakan. Yang kedua sebagai muhaimin, parameter atau tolak ukur tentang kebenaran dan kesalahan isi-isi kitab-kitab tersebut. Karena Al-Quran ini sebagai ukuran yang benar, yang sahih, yang pasti benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika ada aturan-aturan yang tidak sesuai di dalam kitab sebelumnya itu, maka Al-Quranlah sebagai parameternya atau tolak ukurnya. Yang ketiga adalah nasikh, penghapus,
ya, yaitu penghapus masa berlaku hukum-hukum yang terdapat dalam kitab-kitab terdahulu. Di hukum-hukumnya sudah dinyatakan tidak berlaku lagi. Itulah fungsi Al-Quran. Semoga penjelasan tentang fungsi Al-Quran terhadap kitab-kitab terdahulu ini bisa bermanfaat buat kita semua, menambah khasanah keilmuan kita, semakin meyakini lagi, semakin pasti lagi bahwa Al-Quranlah satu-satunya kitab yang akan menyelamatkan kita di dunia, sebagai petunjuk hidup kita di dunia, pedoman hidup. Dan Al-Quran adalah satu-satunya kitab yang akan membawa kita menuju ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga semakin meyakinkan kita, menambah semangat kita untuk terus menjaga Al-Quran dengan cara menghafalnya setiap saat tanpa bosan, karena Allah sangat mencintai orang-orang yang senantiasa membaca dan menghafal Al-Quran. Semoga Allah memudahkan langkah kita semua. Dan terakhir, Bapak ucapkan, Wallahu a'lam. Jika ada yang benar itu datangnya dari Allah, kalaupun ada kesalahan, itu murni datang dari pribadi. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya, materi berikutnya. Semoga Allah memberikan keleluasaan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.